memang harus lebih dikuatkan lagi, harus lebih ditekankan lagi persoalan tauhid. Karena ada semacam pendangkalan makna tauhid. Pendangkalan terhadap apa itu syirik. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata syirik, tapi karena ada pendangkalan tadi, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan dianggap sesuatu yang malah harus seperti itu dan dipertontonkan. Salah satunya ya ketika ada pawang hujan, orang yang ngaku-ngaku dia adalah sebagai pemegang remote hujan, yang katanya ada AC besar di langit sana. Nggak tahu kapan diservisnya AC itu. Kalau seandainya, kalau kita punya AC kan sekali-sekali diservis gitu kan, itu kapan diservisnya itu dan siapa yang akan menyervisnya? Dan kok ada orang yang percaya gitu. Setelah saya coba amati, ternyata ada penyebab itu. Kenapa begitu mudah orang bisa percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Karena mereka menolak pembagian tauhid rububiyah. Ketika ditolak pembagian tauhid itu ada yang uluhiyah, ada yang rububiyah, ada yang asma wa sifat. Ditolak itu. Bahkan ada pula yang ingin menyamakan ini dengan trinitas. Luar biasa ini penolakan ini. Padahal kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat tauhid, maka akan kembali kepada 3 jenis tauhid ini. Nah, barangkali untuk uluhiyah itu orang tidak lagi mempersoalkan ibadah gitu kan, puasa, nanti datang Ramadan sama-sama mengerjakan ibadah puasa, kita kerjakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan persoalan uluhiyah kita, tauhidul ibadahnya. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Yang itu kadang-kadang juga ada yang terjebak kepada hal-hal yang salah. Karena ada ibadah-ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah, tapi justru kepada yang lain. Nah, tetapi dalam persoalan rububiyah, bagaimana kita benar-benar meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu semata-mata adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam persoalan hujan. Bagaimana hanya Allah yang ya'lamul ghaith. Hanya Allah yang tahu itu. Hujan itu kapan dia turun, kapan berhentinya, berapa tetes hujan akan turun, bagian mana saja nanti hujan itu akan turun. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, dikarenakan oleh persoalan rububiyah ini, pembagian tauhid tadi ditolak, beginilah jadinya. Sehingga hujan itu ada orang yang mengaku dia bisa menahan, ada pawang hujan yang bisa mengatur kapan turun, kapan tidak turun. Dan ternyata Allah buktikan sendiri. Allah buktikan sendiri kekuasaan dia. Pada saat pawang hujan itu mengetok-ngetok piring atau cangkir emasnya itu, tak 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 tak, justru pada saat itu hujan turun. Allah ingin mengajak kita semua berpikir bahwa yang pawang tadi itu nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa menentukan apa-apa. Buktinya dia ingin menahan, tapi yang terjadi justru turun. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali kepada tauhid rububiyah. Pada masa jahiliyah, justru rububiyah itu yang mereka yakini. Uluhiyah malah yang mereka tidak mau. Kalau hari ini malah rububiyah itu juga sudah menjadi hal yang tertolak gitu. Jadi oleh karena itu, kembalilah kepada jalan yang benar. Akidah itu, tauhid itu, keesaan Allah yang harus kita yakini, itu memang ada pada 3 hal. Ada pada uluhiyah, ada pada rububiyah, ada pada asma wa sifat. Persoalan hujan itu masalah rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan.